Raja Tentara Bayaran. Bab 11. Tidak, menurutku itu perlu. Kapten keamanan yang baru tidak mungkin bodoh. Melihat Wang Yong tidak mau menuruti keinginannya, Liu Qian langsung berkata dengan serius, bagaimana bisa ada aturan seperti itu? Hanya Liu Qian yang sengaja ingin mempersulit Shen Lian. Yah, Tuan Liu sebenarnya benar. Sebagai kapten keamanan, apa yang dapat Anda lakukan jika Anda tidak tahu apa-apa? Ayo, berlatih hari ini. Melihat sekarang, Shen Lian juga memahami bahwa di permukaan, Liu Qian ini sepertinya tidak lagi mempermasalahkan apa yang baru saja terjadi, namun nyatanya dia masih belum melepaskannya, jadi dia sengaja datang ke Wang Yong untuk memberinya pelajaran, tapi melihat ini Wang Yong sepertinya dia tidak ingin menyinggung dirinya sendiri, jadi dia menolak dan menolak untuk setuju. Karena Wang Yong pemalu, Shen Lian hanya membantunya dan mengambil inisiatif untuk mengusulkan diskusi. Mendengar bahwa Shen Lian akan mengambil inisiatif untuk mengajukan permintaan seperti itu, Liu Qian diam-diam mengutuk S13 di dalam hatinya. Wang Yong mengulurkan tangan dan Liu Qian tahu betul bahwa 3 atau 5 pria kuat tidak bisa dekat dengannya, seperti Shen Lian. Dia berada di sisi yang kurus, dan Liu Qian memperkirakan Wang Yong bisa menjatuhkannya ke tanah hanya dengan satu pukulan. Oke, ayo pergi ke ring. Setelah mendengar apa yang dikatakan Shen Lian, Wang Yong segera berhenti berusaha menghindarinya. Bagaimanapun, Liu tidak mudah tersinggung. Setelah memikirkannya, Wang Yong merasa lebih baik tidak bertarung dengan tangan kosong jelas telah memberikan perintah. Bahkan jika dia memenangkan pertarungan, dia harus bekerja di bawah Shen Lian di masa depan. Tidak, di sini, aku hanya ingin menguji kemampuanmu. Shen Lian melambaikan tangannya dan menolak kebaikan Wang Yong. Benar, pria sejati tidak perlu memakai alat pelindung sama sekali, bertarung saja di sini. Liu Qian menyemangati. Pada saat ini, semua orang di Departemen Keamanan benar-benar memahami situasi saat ini. Penjaga keamanan biasa itu sebenarnya ingin melihat kualitas Shen Lian. Bagaimanapun, level Wang Yong sangat tinggi sehingga dia diculik tanpa alasan. Mereka merasa sedikit tidak bahagia. Begitu Liu Qian selesai berbicara, penjaga keamanan di Departemen Keamanan mulai bersorak. Ya, bertarunglah di sini. Saudara Yong, kamu harus berbelas kasihan dan jangan memukuli orang-orang yang diatur oleh Tuan Chen. Mendengarkan kata-kata berisik dari penjaga keamanan ini, Shen Lian mengerutkan kening. Orang-orang ini tampak sedikit lebih baik daripada orang biasa pada pandangan pertama, tetapi mereka banyak berbicara. Diam. Ayo berkumpul. Shen Lian, yang benar-benar tidak berani melihatnya, berteriak. Faktanya, hal ini sering terjadi. Wang Yong, yang cukup cakap, tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, orang-orang yang tidak kompetenlah yang terus mengomel dan tidak tahan dengan perilaku seperti ini dari lubuk hatinya. Tentu saja, yang lebih penting, alasannya adalah mereka berani meremehkan diri mereka sendiri secara terbuka. Karena mereka akan bertarung sekarang, Shen Lian hanya membawa mereka semua bersamanya, sehingga dia dapat mengaturnya dengan lebih mudah setelah mereka menjadi jujur. Dibungkam oleh teriakan Shen Lian, penjaga keamanan terdiam. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, jelas bahwa mereka tidak mau membayar kesalahan Shen Lian sama sekali. Saya akan mulai pada hitungan ketiga, apakah Anda siap atau tidak? Melihat penjaga keamanan ini mengabaikannya, Shen Lian tidak punya banyak hal, jadi dalam hal ini, pemukulan akan menjadi akhir dari segalanya. Ketika waktu hitung mundur Shen Lian berakhir, orang pertama yang menanggung beban terbesar adalah Wang Yong, yang paling dekat dengannya. Berbeda dengan penjaga keamanan, Wang Yong sebenarnya sudah siap untuk itu, karena suara yang muncul ketika Shen Lian berteriak barusan nafas itu membuatnya merasakan bahaya. Sayangnya, persiapan Wang Yong tidak berpengaruh dalam menghadapi serangan Shen Lian. Ketika Shen Lian tiba, Wang Yong, yang hanya bisa menangkap bayangannya secara samar-samar, tahu bahwa dia sedang menghadapi hubungan rumah tangga biasa. Dia hanyalah iblis besar yang tidak bisa dia tolak sama sekali. Benar saja, Shen Lian hanya menggunakan satu gerakan untuk menjatuhkan Wang Yong ke tanah. Setelah menghabisi Wang Yong, Shen Lian menoleh untuk melihat penjaga keamanan. Penjaga keamanan tercengang saat ini. Mereka bahkan tidak melihat apa yang sedang terjadi. Wang Yong terjatuh seperti ini. Namun, tatapan mata bermusuhan Shen Lian masih membuat mereka takut dan mengambil posisi bertahan. Shen Lian tidak ragu-ragu, dia sudah mengatakan apa yang dia katakan. Penjaga keamanan ini ditakdirkan untuk dipukuli. 3 serangan, 5 dibagi 2, masing-masing akan berakhir dengan satu gerakan mereka seperti kartu domino dalam sekejap.
Meskipun dia gagal memukul dengan keras, lebih dari selusin orang memukulinya lagi. Ketidakpuasan Shen Lian jelas telah dilampiaskan. Bagaimana, Tuan Liu, bisakah saya menjadi kapten keamanan? Melihat mata Shen Lian, Liu Qian merasakan sensasi di sekujur tubuhnya, sungguh menakutkan. Aura pembunuh yang dikeluarkan oleh gerakan Shen Lian barusan begitu keren di mata Liu Qian. Untuk sementara, Liu Qian kecanduan dan tidak bisa melepaskan diri. Tuan Liu. Melihat Liu Qian linglung di sana, Shen Lian bertanya lagi. Huff, apa hebatnya bisa bertarung? Dia bukan orang yang mengerikan. Liu Qian berkata dengan kejam setelah dia sadar kembali. Dia sekarang mengerti bahwa idenya untuk menggunakan Wang Yong dan yang lainnya untuk memukuli Shen Lian telah gagal. Sekarang dia tidak lagi bertindak sok dan hanya bisa menggunakan kata-katanya untuk melampiaskan kemarahan Shen Lian. Hei, kalau aku mengerikan, tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang. Mendengar kata-kata Liu Qian yang tidak masuk akal, Shen Lian dengan sengaja menggelapkan ekspresinya, menunjuk ke arah Wang Yong dan sekelompok penjaga keamanan yang jatuh ke tanah, dan berkata dengan jahat. Penampilan Shen Lian tidak diragukan lagi membuat Liu Qian ketakutan. Sekarang dia tiba-tiba memahami situasinya. Ya, di depan Shen Lian, seekor binatang buas, dia tidak punya ruang untuk melawan abis, tapi Shen Lian tidak membiarkannya mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia menarik Liu Qian kembali dengan tarikan halus. Ah, binatang, apa yang ingin kamu lakukan? Liu Qian, yang ditarik kembali secara paksa oleh Shen Lian, kali ini benar-benar ketakutan setengah mati akhirnya mau tidak mau berteriak lagi. Katakan, apakah kamu berani mengatakan bahwa aku mesum di masa depan? Melihat ekspresi panik Liu Qian, Shen Lian tertawa liar di dalam hatinya dan bertanya dengan nada mengancam. Pada hari pertamanya bekerja di perusahaan saudara perempuannya, dia disebut mesum oleh Liu Qian tanpa alasan. Tentu saja, dia tidak bisa menerimanya. Tidak masalah jika Shen Lian adalah satu-satunya Xiao Yu akan mendengar gosip ini dengan tidak nyaman. Melihat tatapan Shen Lian yang mengancam, Liu Qian yang awalnya sombong, akhirnya tidak berani melakukan kesalahan lagi. Bab 12. Benar, kamu sangat baik. Jangan memberi julukan seperti orang mesum begitu saja, kalau tidak mereka akan benar-benar menyebut orang mesum. Menjangkau dan menepuk kepala kecil Liu Qian, Shen Lian tertawa liar di dalam hatinya dan berkata. Melihat Liu Qian ditakuti olehnya dan berubah menjadi gadis yang baik, Shen Lian merasakan kepuasan di hatinya karena lelucon itu berhasil. Tidak lagi mempermalukan gadis kecil yang cerdik ini, Shen Lian melepaskannya, lalu berbalik untuk melihat penjaga keamanan. Bagaimana kabar kalian? Apakah kalian yakin? Melihat mereka hampir pulih satu persatu, Shen Lian kemudian bertanya, kecuali Wang Yong, orang-orang ini semua memiliki nada yang bagus, tetapi mereka benar-benar tidak pandai dalam apa yang mereka lakukan. Tapi itu tidak mengherankan. Shen Lian bukanlah tipe orang yang memaksakan sesuatu pada orang lain, akan aneh jika seseorang dengan gaji satpam memiliki standar kelas dunia. Saya yakin, saya yakin. Mendengarkan suara penjaga keamanan, Shen Lian mengangguk puas, dan kemudian meminta Wang Yong untuk membiasakan diri dengan pekerjaan Departemen Keamanan. Bagaimanapun, dia ada di sini untuk menjadi Menteri Keamanan, dan karakter Shen Lian selalu begitu sangat serius. Dia tidak melakukannya, atau jika dia ingin melakukannya, dia harus melakukan yang terbaik. Saat Shen Lian mengikuti Wang Yong dengan antusias untuk membiasakan diri dengan lingkungan, Liu Qian berlari keluar dari Departemen Keamanan dan berlari ke kantor saudari kedua Shen Xiaoyu sambil menyeka air matanya. Suster Xiaoyu, wah. Shen Xiaoyu sedang sibuk dengan kontrak ketika dia melihat Liu Qian berlari masuk. Dia baru saja meneleponnya dan memeluknya dan mulai menangis. Ada apa, Xiao Qian? Apa yang terjadi? Dengan cepat menyelesaikan pekerjaan yang ada, Shen Xiaoyu meminta asistennya untuk keluar terlebih dahulu, dan kemudian bertanya dengan ekspresi khawatir. Anda harus tahu bahwa saudara perempuan ketiganya terkenal karena tidak takut. Selain membuat masalah dan menindas orang lain, dia tidak pernah melakukan apapun. Saya telah melihat Liu Qian seperti ini. Saudari Xiaoyu, aku diintimidasi. Liu Qian menangis dan berkata, membuat Shen Xiaoyu terlihat bingung. Ini salah. Apakah ada orang luar yang datang ke perusahaan? Di perusahaan, selain dirinya dan Chen Jiali, hanya Liu Qian yang menindas orang lain. Katakan padaku, siapa yang menindasmu? Aku meminta kakak laki-lakiku untuk memukulinya. Meskipun ada beberapa keraguan di hatinya, Shen Xiaoyu segera menghibur Liu Qian dan meminta Shen Lian untuk membantu saudara perempuannya. Namun,
Dia tidak menyangka begitu Shen Xiaoyu selesai berbicara, Liu Qian menangis lebih keras. Kakak laki-lakimu yang menindasku. Dia mendorongku ke sudut. Bagaimana kalau dia memojokkanmu? Shen Xiaoyu terkejut dan berpikir, saudara laki-lakinya tidak akan melakukan hal ekstrim seperti itu, bukan? Dia mendorongku ke sudut dan mengancamku. Mendengar ini, Shen Xiaoyu menghela nafas lega. Ketika dia melihat Shen Lian untuk pertama kalinya, dia sangat takut sehingga Ma An, yang melecehkannya, kencing di celananya. Shen Xiaoyu merasakan hal yang sama. Dia tidak merasa terkejut. Adapun alasannya, Shen Xiaoyu yang pintar mengetahuinya tanpa berpikir. Pasti kakak perempuannya yang suka masalah yang telah memprovokasi kakak laki-lakinya. Tersenyum diam-diam di dalam hatinya, akhirnya seseorang mampu menyembuhkan saudari nakal ini. Shen Xiaoyu menghibur Liu Qian dan berkata, "Oh, tidak apa-apa. Kakak hanya bercanda denganmu. Xiao Qian, jangan takut. Aku akan pergi mencarinya nanti dan minta dia meminta maaf padamu." Oke. Tanpa diduga, begitu Shen Xiaoyu selesai berbicara, Liu Qian langsung berhenti menangis, seolah dia sedang menunggu kata-kata saudara perempuan keduanya. Shen Xiaoyu tercengang oleh kemampuannya untuk mengubah ekspresinya dengan cepat. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Xiao Qian, kakak laki-laki tertua saya telah mengembara selama lebih dari 10 tahun dan telah mengalami banyak kesulitan. Harap patuh dan cobalah untuk tidak menimbulkan masalah bagi dia, oke?" Shen Xiaoyu tahu bahwa saudara perempuannya terlihat sulit diatur dan tidak masuk akal, tetapi sebenarnya dia adalah orang yang baik. Untuk mencegahnya mengalami masalah dengan Shen Lian, dia bercerita tentang pengalaman Shen Lian. "Wah, pengalaman kakakmu melegenda sekali." Setelah mendengarkan cerita Shen Xiaoyu, Liu Qian menutup mulutnya karena terkejut. Dia diculik dan menghilang selama lebih dari 10 tahun. Dia menjalani kehidupan yang mengembara dan kembali berlatih seni bela diri pada kenyataannya. Bagaimana mungkin Liu Qian tidak terkejut ketika dia melihat orang sungguhan? Shen Xiaoyu, yang mengira Liu Qian akan merasa kasihan pada kakak laki-lakinya, tidak menyangka dia akan bereaksi seperti ini. Dia mengangkat bahu tak berdaya dan melanjutkan, "Apapun yang kamu pikirkan, jangan membuat masalah untuknya, oke? Oke, tapi tidak berlebihan jika memintanya meminta maaf padaku. Kakak kedua, kamu tidak tahu, aku diintimidasi olehnya di depan banyak orang, belum lagi betapa memalukannya itu." Mendengar permintaan Shen Xiaoyu lagi, Liu Qian tidak lagi memaksakannya, tapi dia tetap bersikeras membiarkan Shen Lian meminta maaf padanya. Setelah Wang Yong menjelaskan peraturan kerja, Shen Lian tidak bisa menahan tawa. Memang, pekerjaan keamanan ini sangat cocok untuknya. Pengawasan dipasang di gerbang di lantai atas dan bawah perusahaan sekelompok penjaga keamanan ada di departemen. Awasi saja pengawasannya, dan dalam waktu 2 jam, 4 penjaga keamanan akan dikirim untuk berjaga di depan 2 gerbang. Hanya ketika orang luar datang untuk menimbulkan masalah, semua penjaga keamanan dari departemen akan melakukannya dikirim. Tentu saja, hanya sesekali ada yang membuat onar. Seringkali satpam sedang berolahraga di bagian keamanan, meninju karung tinju dan sebagainya. Setelah mengambil alih sebagai kapten keamanan, Shen Lian tidak mengikuti pemikirannya sendiri untuk melatih penjaga keamanan berkualitas rendah ini. Mereka tidak perlu pergi ke medan perang, dan tidak perlu mengajari mereka teknik pembunuhan itu. Lebih baik menanganinya selangkah demi selangkah. Nah, jika terjadi sesuatu, Anda bisa maju sendiri. Hanya mengetahui nama penjaga keamanan di sini, Shen Lian diberitahu oleh Wang Yong bahwa Shen Xiaoyu sedang mencarinya. Mendengar bahwa saudara perempuannya membutuhkannya, Shen Lian segera berlari ke kantor di lantai bawah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Xiaoyu, apakah kamu mencariku?" Dengan bersemangat membuka pintu kantor Shen Xiaoyu, Shen Lian bertanya. Saat itulah dia menyadari bahwa Liu Qian ada di sini. Saudaraku, baru saja Xiao Qian datang kepadaku sambil menangis, mengatakan bahwa dia takut padamu." Melihat kakak laki-lakinya, Shen Xiaoyu juga merasa pusing. Dia baru saja berjanji pada Liu Qian untuk membiarkan Shen Lian meminta maaf dia, berpikir dia ingin membicarakannya setelah bekerja, tetapi Liu Qian tidak mau melakukannya. Dia berkata bahwa Shen Lian harus datang sekarang, kalau tidak dia akan tetap di kantornya dan tidak membiarkan dirinya bekerja. Ketika Shen Lian mendengar tentang ini, dia segera menoleh untuk melihat Liu Qian. "Oh, apakah ini masalahnya?" Nada suara Shen Lian sangat tenang, tapi sangat mudah ditembus oleh telinga Liu Qian. "Saudari Xiaoyu, lihat itu, dia masih membuatku takut di depanmu." Liu Qian memeluk lengan Shen Xiaoyu dan berkata, gerakannya yang gemetar membuat mata Shen Lian pusing.
Bersambung.